kemarin? Ya, silakan disiapkan dan teman-temannya nanti menyimak ya apa yang kemudian akan dipraktekkan kelompok 1. Siapa nih? Mas siapa nih? Mas Novian? Iya Mas, kelompokmu Mas. Iya Pak, kelompok 4 Pak. Oke, ya silakan dipersiapkan. Oke, nanti akan diterangkan dulu, kemudian akan dipraktekkan ya. Silakan ya. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama yaitu Rio Arifal dengan NIM 520041170. Yang kedua yaitu Dava Iyad Yusuf Khairuddin dengan NIM 52004111234. Dan yang ketiga yaitu ada saya sendiri, Novian Yuda Permana dengan NIM 52004111317. Dan yang terakhir yaitu ada Rizky Samudra Falsyafa dengan NIM 52004111506. Next. Udah ada semua ya ini ya, Mas Novian ada, bentar. Bentar tadi. Kita ceknya dulu. Yang pertama tadi, slide pertama. Slide pertama. Di sini saya menjelaskan yang pertama yaitu DHCP. Slide pertama tadi Mas. Pengen lihat. Mas Dava ada, Mas Riu mana? Ada, Mas Novian ada, Rizky ada. Oke. Selanjutnya yaitu konfigurasi DHCP yang akan diterangkan oleh Mas Rizky Samudra. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama saya akan menjelaskan yang pertama yaitu DHCP. DHCP adalah atau bisa atau kepanjangannya Dynamic Host Configuration Protocol, adalah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP atau internet protokol secara otomatis ke perangkat lainnya. Tanpanya, konfigurasi harus dilakukan secara manual pada setiap komputer agar mendapatkan alamat IP yang berbeda. Hal ini tentu akan merepotkan dan jadi lama waktunya. Terlebih jika dikonfigurasi dilakukan pada jaringan besar. Kedua yaitu fungsi DHCP server. Yang pertama yaitu mengelola dan mendistribusikan alamat IP. Secara umum, fungsi dari perangkat ini adalah untuk mengelola dan memudahkan distribusi alamat IP ke komputer klien. Proses distribusi ini dapat dilakukan oleh atau ke banyak perangkat sekaligus secara otomatis. Yang kedua yaitu konflik IP. Konflik IP terjadi karena adanya dua perangkat yang memiliki alamat IP yang sama. Jika hal ini terjadi, perangkat tersebut tentu tidak dapat terhubung dengan jaringan. Dengan menggunakan perangkat ini, kesalahan dalam pengembalian atau pembagian alamat IP dapat diminimalisir. Yang ketiga yaitu memperbarui alamat IP secara otomatis. Alamat IP yang diberikan oleh server biasanya memiliki masa pemakaian atau masa kadaluarsa. Jika alamat IP masih digunakan telah berakhir, Anda perlu masa pemakaian atau meminta alamat IP yang baru. Yang keempat yaitu dukungan penggunaan kembali alamat IP. Alamat IP yang pernah digunakan dapat digunakan kembali oleh komputer klien. Namun, untuk menggunakan kembali, perlu dipastikan alamat IP sedang tidak digunakan oleh kelompok lain atau komputer lain. Yang berikutnya yaitu proses pembuatan DHCP. Yang pertama yaitu merancang topologi jaringan seperti di bawah ini, memasukkan satu server, satu switch, 4 PC, 5 PC, dan satu router. Yang kedua yaitu mengatur IP pada server. Yang pertama yaitu kita mengklik bagian DHCP, lalu mengatur default gateway yang fungsinya pada PC. Yang kedua, start alamat IP yang dimulai pada PC pertama. Berikutnya, mengatur IP configuration setiap PC.
Jika IP pada server telah diatur sedemikian rupa, langkah selanjutnya yaitu mengatur IP configuration setiap PC, langsung mengklik bagian DHCP. Maka akan langsung keluar angka otomatis secara otomatis seperti ini. PC 1, PC kedua, PC ketiga, dan PC keempat. Yang kelima yaitu berikutnya mengatur konfigurasi setiap PC bagian kelima. PC bagian 5 saya menggunakan IP konfigurasi statik. Yang berikutnya yaitu mengatur IP configuration pada setiap router. Pada bagian ini kita harus men-checklist on port status. Yang kedua yaitu mengatur IP address bagian gigabyte at 0 dan 0/1. Selanjutnya yaitu ARP yang akan diterangkan oleh saya sendiri. Next. Apa sih yaitu ARP? Address Resolution Protocol atau lebih disingkat dengan ARP, merupakan sebuah protokol dalam TCP atau IP Protocol Suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat Media Access Control atau MAC address. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP atau IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP atau IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi di sebuah kabel radio atau cahaya. Tabel ARP didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan dan berada pada layar 2 jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache. Terdapat jika hardware address ini tidak ada di dalam cache, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Next. Peranan ARP. ARP mempunyai peran yang sangat penting di dalam jaringan, terutama jika berkaitan dengan komunikasi data yang ada di dalam jaringan tersebut. Setiap host yang terhubung ke dalam jaringan LAN bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan alamat fisik atau MAC address dan tidak menggunakan alamat logis ataupun IP address. Seperti yang sudah kami jelaskan di poin pertama tadi, bahwa setiap host dapat berkomunikasi menggunakan MAC address. Dengan kata lain, setiap host yang ingin berkomunikasi dengan host lain harus memiliki alamat fisik atau MAC address dari host tujuannya tersebut. Lanjut. Untuk mendapat MAC address, hal pertama yang harus dilakukan adalah ketika transfer data tersebut sebelumnya harus diberi IP address. IP address yang ditambahkan tersebut merupakan alamat IP yang dimiliki oleh host pengirim dan penerima. Setelah itu, baru bisa menentukan MAC address dari host tujuan. Disinilah peran penting ARP, dengan memanfaatkan alamat IP host tujuan, host pengirim, dan dapat melakukan pencarian dengan menggunakan protokol ARP. Pada gambar tersebut, yaitu merupakan contoh tabel ARP menggunakan CMD pada sebuah Microsoft Word. Lanjut. Contoh proses ARP request dan ARP reply, seperti pada gambar tersebut. Menggunakan switch dan 3 PC sebagai contohnya. Lanjut. Cara kerja ARP. Jika host ingin berkomunikasi IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor match dari komputer tujuan di tabel ARP. Nah, jika tabel ARP tidak ditemukan, maka harus melakukan ARP request dengan PDU. Seperti pada semua terminal dalam jaringan yang sama akan menerima ARP request tersebut. Namun hanya terminal tujuan yang dimaksud mengambil ARP request. Terminal tujuan mengirim balik ARP reply beserta no match address. Percobaan. Skenario pertama yaitu, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan ARP request dengan ARP reply dengan jaringan yang dimiliki.
satu subset dan dihubungkan dengan menggunakan switch. Lanjut. Langkah percobaan. Yang pertama yaitu membuat skema beserta IP address seperti pada gambar di atas tadi. Yang kedua yaitu pada metode real time di PC1 silakan cek tabel ARP-nya dengan menjalankan perintah di CMD seperti ARPA. Pastikan tabel ARP masih kosong. Jika tidak kosong, jalankan perintah ARP spasi strip D. Kemudian masukkan mode simulation. Yang kelima yaitu buat simple PDU dari PC1 ke PC3. Yang keenam yaitu filter event list menjadi show now dan edit filter IPv4 menjadi ARP. Lalu jalankan simulation secara bertahap dengan menekan tombol next dan amati setiap prosesnya. Dari isi PDU OSI model dengan menekan gambar surat setiap stepnya. Yang kedelapan yaitu jika proses ARP sudah komplit, maka kembalikan model real time dan cek pada PC1 apakah ARP tabelnya sudah terisi dengan menjalankan perintah ARP strip A atau belum. Lanjut. Pada gambar tersebut yaitu merupakan contoh filter event list dengan menerapkan ARP dan ICMP. Lanjut. Selanjutnya itu DHCP troubleshooting yang akan dijelaskan oleh Rio Arifal. Baik, terima kasih. Di sini ada beberapa DHCP troubleshooting. Yang pertama ini umum, masalah umumnya. Pertama itu service files. Jadi tidak bisa memulai. Potensi masalahnya dikarenakan DHCP database korup. Solusinya bisa merestore database dan restart DHCP service. Yang kedua, DHCP service don't isolate. Di sini potensi masalahnya DHCP service mungkin tidak berjalan atau tidak cukup lisis. Terus solusinya bisa memverifikasi DHCP service itu jalan dan memverifikasi kecukupan alamat pada pool. Yang ketiga, DHCP client have address conflict. Ada konflik di DHCP client. Potensi masalahnya adalah ada device lain yang menggunakan address yang sama. Kemudian ada overlapping scopes, 2 overlapping scopes. Yang ketiga, statically async address. Kemudian solusinya bisa menghentikan wireless access point, akses wireless, atau menghentikan hoops IP address. Kemudian memverifikasi scope configuration, mengatur scopes, dan mereplace any static address with lists. Menggantikan static address menggunakan list reservation. Yang keempat, DHCP client is using an IPv4 address. DHCP menggunakan IPv4 address. Potensi masalahnya, DHCP service may have failed. Mungkin gagal, DHCP service gagal berjalan. Kemudian terbatasnya IP address yang ada di pool. Kemudian DHCP client is subnet without a DHCP server. Dan physical cabling problem atau masalah fisik kabel. Solusinya bisa memverifikasi DHCP bahwa DHCP berjalan. Kemudian memverifikasi kecukupan alamat pada pool. Yang ketiga, menginstal dan mengonfigurasi DHCP relay agent. Yang terakhir, memverifikasi kabel. Next. Kemudian masalah lain DHCP, kesalahan dalam memasukkan IP server DHCP server. Apabila rentang alamat IP yang ditentukan 192.168.1.1 sampai 192.168.1.100, maka jaringan ini akan mendapatkan IP secara otomatis dalam rentang tersebut. Namun ada satu atau dua komputer yang mendapatkan IP berbeda seperti 169.254 sekian-sekian. Setelah melihat melalui IP config, mengatasinya adalah jika terjadi masalah tersebut, maka pemberian alamat tersebut bukan dari server DHCP, melainkan diberikan oleh layanan APIPA atau Automatic Private IP Addressing di komputer klien dan pada server DHCP itu sendiri, atau bisa juga permasalahan dalam kabel yang digunakan untuk menghubung ke jaringan.
Yang kedua, jika hampir semua komputer klien kesulitan mendapatkan alamat IP, bisa saja permasalahan terletak pada server DHCP. Solusinya dapat dengan melakukan tes status koneksi server DHCP ke jaringan menggunakan ping. Pastikan sesuai dengan subnet yang digunakan. Misal, subnet yang digunakan 192.168.1.1/24, maka seharusnya alamat IP pada rentang 192.168.100 sampai 192.168.0254. Selain itu, dipastikan konfigurasi server DHCP telah sesuai, terutama rentan IP. Next. Yang masalah kedua, verifikasi konfigurasi klien. Salah satu cara memulai troubleshooting DHCP adalah memastikan bahwa klien menerima IP address dari server DHCP. Dengan melakukan command line ipconfig/all, dapat diperhatikan output dari ipconfig/all menunjukkan adanya DHCP enabled sama dengan yes. Berarti konfigur TCP IP telah dikonfigur untuk menerima IP secara otomatis. Next. Troubleshooting DHCP server. Jika komputer masih belum connect atau menandakan tidak menerima konfigurasi DHCP, gunakan proses repair, yaitu dengan melakukan pesan DHCP request untuk memperbarui leasing IP address, atau sama dengan melakukan command ipconfig/renew. Yang kedua, menghapus cache ARP, atau sama dengan melakukan command arp d. Menghapus cache netBIOS, yang sama dengan melakukan command nbtstat r. Menghapus cache DNS dengan command ipconfig/flushdns. Melakukan register ulang netBIOS name dan IP address dengan win server dengan command nbtstat rr. Register ulang komputer name dan IP address dari klien komputer ke DNS server dengan command ipconfig/register DNS. Yang selanjutnya, ARP troubleshooting akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ARP troubleshooting. Di sini ada masalah umum yang sering terjadi. Yang pertama, pembelajaran ARP gagal pada subinterface internet. Kemudian kemungkinan penyebabnya, ARP broadcast tidak diaktifkan pada subinterface Ethernet. Kemudian yang kedua, terlalu banyak entry ARP yang dipelajari. Kemungkinan penyebabnya, paket ARP dengan sumber alamat IP yang sama terus memicu pesan ARP miss dalam satu periode. Serangan ARP mungkin dilakukan oleh alamat IP ini. Kemudian yang ketiga, perangkat remote menerima permintaan ARP tetapi membuangnya. Kemungkinan penyebabnya, perangkat remote menerima sejumlah besar paket ARP, tingkat paket ARP melebihi CAR, sehingga perangkat membuang permintaan ARP. Yang keempat, operasi ping antar perangkat lokal dan jarak jauh gagal di awal, tetapi berhasil beberapa saat kemudian. Penyebabnya, STP diaktifkan pada ketua perangkat. Next. Di sini ada prosedur untuk mengatasi masalah yang pertama, yaitu tadi pembelajaran ARP gagal pada subinterface Ethernet. Cara mengatasinya, periksalah apakah ARP broadcast diaktifkan pada subinterface. Kemudian jalankan perintah display disk pada tampilan subinterface untuk memeriksa konfigurasi subinterface. Jika ARP broadcast enable tidak tampil, ARP broadcast tidak aktif. Kemudian jalankan perintah ARP broadcast enable untuk mengaktifkan ARP broadcast pada subinterface. Next. Kemudian untuk mengatasi masalah yang kedua tadi, terlalu banyak entry ARP yang dipelajari, prosedurnya adalah periksa jumlah entry ARP pada perangkat, kemudian jalankan perintah display ARP statistik all di tampilan pengguna untuk memeriksa statistik tentang entry ARP. Jika jumlah total entry ARP statis dan dinamis melebihi 500,
periksa jumlah pengguna di jaringan. Jika hanya ada beberapa pengguna di jaringan, sejumlah besar entry ARP mungkin disebabkan oleh serangan ARP. Jika ada banyak pengguna di jaringan, lebih dari 500 entry ARP umum untuk jaringan ini. Dalam hal ini, gunakan perintah berikut untuk meningkatkan kecepatan belajar ARP. Pertama, jalankan perintah ARP miss ARP strip miss, kemudian spasi speed strip limit, spasi source strip IP, spasi IP address, spasi maksimum untuk menetapkan batas penekanan ARP miss berdasarkan alamat IP sumber. Yang kedua, jalankan perintah CPU strip defend strip policy untuk membuat kebijakan pertahanan serangan dan masuk ke tampilan kebijakan pertahanan serangan. Kemudian jalankan perintah paket strip type spasi ARP strip miss spasi read strip limit untuk menetapkan batas kecepatan pesan ARP yang dikirim ke CPU. Kemudian untuk prosedur untuk mengatasi masalah yang ketiga, yaitu tadi perangkat remote menerima permintaan ARP tetapi membuangnya. Langkah-langkahnya yaitu periksa apakah beberapa alamat IP memetakan alamat MAC yang sama di tabel ARP. Kemudian, jalankan perintah display ARP all untuk memeriksa semua entry ARP pada perangkat. Jika beberapa alamat IP memetakan alamat MAC yang sama di tabel ARP, perangkat mengalami serangan ARP. Kemudian jalankan perintah ARP spasi learning spasi strict untuk mengaktifkan pembelajaran ARP ketat. Kemudian ini untuk mengatasi masalah keempat, yaitu operasi ping antar perangkat lokal dan jarak jauh gagal di awal tetapi berhasil beberapa saat kemudian. Prosedurnya itu periksa apakah STP dinonaktifkan, kemudian jalankan perintah display spasi STP di tampilan sistem untuk memeriksa status STP. Jika bidang protokol status menampilkan enable, jalankan perintah STP spasi disable untuk menonaktifkan STP. Sekian, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Mungkin sekian dari kelompok kami dalam presentasi. Jika banyak kata atau kesalahan dalam presentasi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dipraktekkan di paket tracernya. Mana? Izin, Pak. Mana? Untuk paket tracer saya kemarin sudah dibuat, tapi nggak bisa di-save, harus diilah, harus bikin lagi. Gimana? Kan kemarin saya sudah bikin, ini yang tadi presentasi di AJP pertama. Tetapi nggak bisa di-save. Terus? Tidak bisa di-save. Coba di-share aja nggak apa. Ini kayaknya salah miskomunikasi ya. Harusnya tuh masuknya tuh urutan pertama itu ya bahas yang kelompok satu ini gitu, bukan langsung di DHCP. Berarti besok yang urutan kedua bahas yang ini ya, IPv4 dan IPv6 ya. Harusnya ya yang urutan pertama itu bahasnya itu gitu. Ya. Karena kan udah dirubah kelompoknya kemarin. Paham nggak maksud saya? Ya harusnya begitu, Pak. Nah iya. Berarti tidak sesuai kelompok itu. Langsung DHCP gitu. Karena ini nanti akan ya maksudnya jenjangnya itu bukan langsung yang tinggi dulu gitu loh ya. Kemarin Pak Yugo nggak apa-apa lah. Kemarin Pak Yugo juga bilang Pak Yugo bilang urutan kelompok tidak menentukan, kan diurutkan lagi tuh kemarin itu, Pak. Iya, tapi nggak apa-lah. Berarti besok yang urutan kedua itu bahas yang ini ya, IPv4 IPv address dual stack ini ya. Karena wah ini kok langsung langsung DHCP sama ARP gitu loh. Soalnya berjenjang gitu. Nah,
Tapi nggak apalah. Berarti besok yang urutan kedua bahas yang apa nama IPv4 dan IPv6 ya. Saya pantesan bingung ini. Siapa ini yang bingung? Mas Benny ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Silakan kalau mau dipraktekkan dulu sebisanya, nggak apa. Mungkin saya praktekkan dulu yang ARP, Pak. Iya, iya. Ya, nggak apa. Berarti besok jangan salah paham lagi ya. Sesuai dengan urutannya, gitu. Kelompok itu diabaikan aja gitu. Baik, Pak. Ya. Baik, sudah terlihat, Pak. Wah, ini langsung derajatnya langsung tinggi ya, hampir UTS. Ya, tapi nggak terlihat belum, Pak? Sudah terlihat, Mas. Sudah. Oke. Silakan dipraktekkan teman-teman ya. Saya akan praktekkan konfigurasi tentang ARP. Yang dibutuhkan pertama kita membutuhkan tadi ada switch, kemudian PC. Ada PC. Ya. Di sini saya membuat yang sederhana saja lah. Cukup nggak apa-apa. Nanti bisa dikembangkan di laporan praktiknya. Baik. Kita hubungkan terlebih dahulu setiap PC ke dalam switch-nya terlebih dahulu. Jika sudah terhubung, maka kita hanya perlu memasukkan sebuah IP ke dalam setiap PC. Buat dibesar ke Mas, isoran. Oh iya Pak. Ya, teman-teman. Nggak bisa Pak. Oh ya wes. Ya udah. Menggunakan berapa IP-nya gitu. Oke. Jadi untuk yang kedua kita memerlukan IP dengan IP 192.168 dan .1.2 sebagai contohnya. Dan untuk PC yang ketiga kita memerlukan IP yang sama, hanya sedikit berbeda pada bagian belakang. Nah, jika sudah, kita hanya perlu menuju ke simulasi terlebih dahulu. Pada bagian edit filter, kita hanya mencentang bagian ARP dan ICMP-nya saja, dan yang lainnya tidak perlu dicentang. Ya, karena itu adalah ARP, ya kan? Oke. Jika sudah, kita pilih salah satu, kita menuju ke command from. Di sini kita mengecek apakah ARP-nya telah terhubung atau belum. Nah, jika ada tulisan seperti ini, artinya ARP-nya belum terhubung. Yang kita butuhkan yaitu memasukkan PDU-nya ke dalam setiap PC. Antara PC 1 dan PC ketiga. Jika sudah, kita cek lagi apakah masih bisa atau belum. Nah, ternyata belum bisa. Jadi kita hanya perlu melakukan running terlebih dahulu pada simulasi. Kita cek lagi. Oh, prosesnya belum selesai ternyata, Pak. Bentar. Biasanya kalau dipraktikkan sendiri bisa, sini nggak bisa. Jika telah berhasil, kita akan seperti ini. Hasilnya IP-nya akan terdeteksi dan tipenya dinamik. Jadi kita harus menunggu prosesnya selesai baru bisa dicek dan hasilnya terlihat seperti ini, Pak. Nah, troubleshoot-nya biasanya tadi apa diterangkan?
troubleshoot-nya biasanya apa? Tadi Troubleshoot-nya. biasanya apa tadi diterangkan? Bentar Pak, kalau troubleshoot dari ARP saya nggak itu Pak, cuma yang konfigurasinya aja Pak. Konfigurasinya ya. Nah, fungsinya ARP ini apa sih? Kan Anda tadi mengeset ya apa namanya IP-nya yang satu dengan yang lainnya, kemudian dihubungkan dengan switch. Nah, kalau ketika dites type-nya bisa kelihatan dan ininya adalah dia. Nah, sebenarnya fungsinya apa sebenarnya? Baik, jadi menurut saya fungsinya itu untuk mengecek dari apa ya? Astaga, bentar Pak, Ya. dilihat lagi. Jadi fungsinya itu berkaitan dengan komunikasi data yang ada pada jaringan, dari jaringan PC dengan switch. Apakah jaringan fisiknya telah terhubung dari MAC address atau tidak? Nah, fungsinya kan itu untuk menghubungkan ya dengan satu yang lain. Nah, apa namanya? Apakah bisa kemudian kalau PC-nya dalam adakah maksimal dalam satu suite itu berapa PC? Kalau untuk maksimal, sepertinya tergantung dari switch-nya, Pak. Jumlah switch-nya berapa, ntar setiap switch Enggak, dapat suite menampung. satu. Kalau switch satu, saya belum pernah nyoba sih, Pak, maksimalnya berapa. Jadi, Nah, dicoba ditambahi. oke, bentar. Karena ini kan simulasi ya, simulasi itu kadang tuh nggak seperti apa ya aslinya gitu, seperti ketika kita men-rating beneran di ini ya, ini kan simulasi gitu. Simulasi pun Ini apa hanya namanya bisa kita, 4, Pak. nah makanya saya tanya gitu ya, biar kalau di sini itu berapa sih kira-kira gitu kan, biar tahu teman-teman ya toh. Nah, Setiap coba di set switch-nya itu hanya bisa 4 PC, Pak. ya, coba di set apa di tes di apa diatur tadi address-nya, Baik, bentar. kemudian dites. Jadi ditambahin lagi, Pak.
biasanya untuk konfigurasinya harus menunggu selesai dulu apa tidak ya, Pak? Terkadang bisa langsung, kadang tidak, Pak, kalau di punya saya. Ya, memang seperti itu. Coba, memang harus nunggu. Apa ini adalah tool saja ini. Saya kira di kayaknya selain Cisco itu ada lagi. Selain paket tracer ini sebenarnya ada lagi. Sekarang masih menggunakan paket tracer. Jawaban yang kedua kayaknya belum bisa, Pak, belum terhubung. Belum terhubung ya. Karena apa kira-kira? Nah ini kan troubleshoot apa problem gitu. Kira-kira kenapa? Mungkin dari kelompok saya ada yang tahu. Oke, ya itu buat bahan diskusi ya. Oke, setidaknya ARP tadi yang sederhana sudah bisa ya. Terus kemudian yang tadi DHCP, siapa yang akan mempraktekkan? Bentar, teman-teman sampai mana dulu? Bentar Pak, teman-temannya sepertinya ada yang ketinggalan Pak. Oh iya, ya ketinggalan ya. Oke, tadi yang bisa dulu aja dulu tadi, yang 3 tadi ya. Oke, silakan Mas Tegar udah bisa. Mas Tegar B. Mas Tegar udah belum? Mas siapa namanya? Mas Beni udah belum? Mas Beni sampai mana? Nanti bisa diulang sama Mas Novian, santai aja. Mas Argenta sampai mana? Yang sederhana dulu, nanti bisa dikembangkan. Coba di-share, coba. Mas Argenta. Saya stop share dulu ya, Pak. Ya, biar teman-teman mengikuti lagi. Ya. Persiapan kelompok 1 untuk DHCP-nya. Ya, Mas Argenta, coba di-share. Kayaknya kelompok 1 gagal paham ya, langsung DHCP sama ARP Mas. Ya. Tapi nggak apalah ya, apa. Kemarin perkiraan Pak dari kelompok 4 kan presentasi pertama, jadi tak kira langsung yang keempat Pak itu Pak. Wah, ya secara logis kan kayak gitu tuh. Kan kemarin udah ini sesuai urutan gitu, sesuai urutan yang dibentuk gitu. Tapi nggak apalah, ya. Kadung loh. Cari-cariin, Mbak. Ya, ya. Untuk PPT-nya silakan dikirim di Classroom ya. Gini bukan ya, Pak? Oke. Di tes tadi udah bisa belum? Udah ya. Oke. Oke, sip. Udah ya. Udah, Pak. Terus yang lainnya? Mungkin saya Pak, saya agak ketinggalan tadi Pak. Oh ya, Mas Cipta, biar nanti dibantu Mas Novi. Nah, tadi setelah setting IP terus gimana ya Mas ya? Setelah setting masing-masing IP-nya udah belum? IP-nya sudah belum Mas? Sudah Nah, Pak. IP-nya belum. Coba Kalau sudah dicek. tinggal masuk ke ini, coba dulu di bagian
Terus gimana Mas? Diklik aja salah satu PC-nya. Terus Bagian desktopnya pilih itu Mas. terus Jika sudah, Kok nggak bergerak punya? udah ini Pak. ya Mas, di punya saya juga nggak Enggak. ada Mas. Jadi Nggak gerak yo. Nge-share-mu salah itu. Oh iya bentar. Nah ini. Nah, jika sudah, di comment prompt. Terus Di bagian itunya, klik, ditulis ARP, spasi strip A. Tinggal di enter. Nah, itu udah jalan, Mas. jadi ini tadi pertama ini masih ya Mas ya? Masih Ya, proses itu, ya Mas ya? Proses tadi. Kadang memang agak menunggu. Nah, namanya simulasi ya kita harus sabar. Terus ngeceknya gimana Mas? ngeceknya lewat tadi, Mas, yang itu. Comment from. Oh, iya. Jika sudah ada itunya, IP-nya sama itunya, artinya sudah berjalan. Nah, itu. Tapi simulasi pesannya kok belum muncul kayak teman-teman tadi. Oh, itu di simulasinya, Mas. Yang di sebelah kanan itu, sebelahnya real time. Oh iya. Nah, di situ tinggal di play saja. Gini aja Mas, udah berhasil ini. Sudah berhasil. Oke, terima kasih Mas. Oke. Mas, nanti bisa dikembangkan ketika misalnya tadi kan suite-nya satu ya, dimana kalau misalnya ditambah suite lagi, kemudian digabungkan gitu ya, terus kemudian nanti jalan nggak untuk pengetasan ERP-nya gitu ya. Tapi secara overall seperti itu gitu. Karena memang kalau sebenarnya IP itu apa ya? IP itu ketika misalnya ada kayak ya kayak Anda mau menuju kemana sih gitu ya? Mau menuju ke mana sih alamatnya gitu ya. Misalnya Anda mau menuju ke UTY gitu ya. Ya, yang Anda tuju UTY gitu ya. UTY itu katakanlah sebagai suite-nya gitu kan. UTY ada kampus 31, 23. Anda mau ke UTY misalnya. Nah, tapi Anda salah ke alamat tujuannya. Nah, itu sebagai dia adalah tadi troubleshoot tadi. Jadi tidak sesuai dengan salah alamat gitu. Makanya sebenarnya IP address itu ya untuk bagaimana kemudian kita bisa menuju tujuan kita. Ya. Terus kemudian kita bisa berkomunikasi di antara ketiganya. Ya, di antara PC satu dengan PC yang lain. Kan gitu ya. Oke. Terus yang DHCP mana? Izin saya share nih Pak. Ya, oke. Apa sudah terlihat Pak? Oke, silakan. Ini langsung Dari awal dulu, dihapus dulu aja dari awal. Baik, yang pertama saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat server di HTTP. Yang pertama yaitu kita membutuhkan satu server, kemudian satu switch, dan PC. Ini PC boleh berapa jumlahnya bebas. Saya di sini menggunakan 4 PC. Yang berikutnya yaitu satu router. Langkah berikutnya itu saya menghubungkan menggunakan kabel.
Langkah berikutnya, saya mengatur IP configuration di dalam server menggunakan bebas. Subnet masknya akan muncul secara otomatis dan default gateway-nya saya biarkan kosong. Nggak kelihatan ya, Mas? Itu share screen-nya nggak kelihatan. Share screen-nya kayaknya ulangi. Share screen-nya tadi itu share screen yang paling kiri itu loh, screen yang screen itu loh. Oke, Pak. Bentar, Pak. Ya. Sudah terlihat belum, Pak? Oke, dari awal tadi kan biar pelan-pelan. Setelah semuanya dihubungkan dengan kabel, berikut saya akan mengatur IP configuration di dalam server. Saya menggunakan IP address 192.168.1.1 dan default gateway-nya saya biarkan kosong. Berikutnya masuk ke dalam service DHCP dan jangan lupa servisnya kita masukkan on. Kita biarkan dulu seperti ini. Selanjutnya, bentar, Pak. Kita mengatur start IP address itu bagian basic, kita dimulai dari 192.168.1. Misalnya 1.5. Lalu kita jangan lupa save. Kita kembali masuk ke dalam PC1, ke dalam desktop IP configuration, lalu di DHCP kita checklist. Lalu akan muncul seperti ini. 192.168.1.5 yang sudah kita atur di dalam server, yaitu di DHCP bagian start IP address ini. Lalu jangan lupa kita mengatur set maksimum user, misal 5. Lalu jangan lupa kita save. Anda set 5 saja gitu. Iya, Pak. Ya biar jaga-jaga. Ya. Yang berikutnya, basic berikutnya kita melakukan langkah yang sama, yaitu dengan mengklik DHCP. Lalu akan muncul IP address 192.168.1.6 sesuai urutan. Lalu di PC berikutnya. Dan ini PC yang terakhir. Setelah semua PC kita atur ke dalam DHCP, kemudian kita masuk ke dalam router, ke configuration, ke dalam Gigabyte Ethernet 0/0/0, ini maksudnya kabel yang dihubungkan ke dalam lalu port status jangan lupa kita on dan kita atur IP address sesuai apa yang kita mau. Saya atur 192.168.1.2. Subnet mask akan muncul secara otomatis. Kemudian kita kembali lagi masuk ke dalam server, masuk ke service dan DHCP. Gateway-nya kita samakan dengan yang ada pada router, yaitu 192.168.2. Setelah selesai, jangan lupa kita save. Lalu pada bagian PC, kita masukkan ke dalam start lagi dan kembalikan ke dalam DHCP. Lalu akan muncul secara otomatis yaitu default gateway-nya 192.168.1.2. Kita lakukan kepada PC yang berikutnya. Sik, Mas, yang lain piye kecepet enggak? Sangat cepat, Pak. Ketinggalan jauh, Pak. Ya wes gak apa-apa, diselesaikan dulu, nanti dipadu lagi. Perhatikan dulu aja. Ini selesai dulu apa gimana? Lanjutin aja, yang pelan-pelan lah, biar teman-teman tuh, kan teman-teman ya baru belajar tuh. Ya. Anda sebagai narasumbernya ya.
yang terakhir kita lakukan ke dalam hal sama. Jika semua sudah diatur seperti ini, kita bisa mengeceknya dengan mengirimkan email atau surat PJ5 ke dalam PC8 sukses dari PC6 ke PC8 sukses, dan dari server ke PC6 sukses. Pun Pak. Jadi DHCP itu sebenarnya untuk apa, Mas? Apa ya? Memberi IP address secara otomatis, Pak. Ya, jadi dari namanya aja ya, Dynamic Host Configuration Protocol gitu. Jadi sebagai hostnya gitu ya. Dan ini adalah sebuah layanan ya, kan secara otomatis memberikan IP kepada klien-klien yang memintanya atau komputer yang memintanya, ya kan? Ya kan? Nah, makanya komputer yang memberikan nomor IP inilah kemudian disebut DHCP server yang Anda bentuk tadi, ya kan? Nah, kemudian sedangkan komputer yang melakukan request disebut adalah DHCP client, berarti sing request itu adalah kliennya, kan gitu ya. Jadi sebenarnya dynamic ini adalah bagaimana kemudian untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan, kan gitu ya. Jadi bagaimana kemudian DHCP ini memiliki fungsi, jadi mendistribusikan IP address secara otomatis kepada klien, ya kan, yang terhubung di jaringan komputer, ya kan, sehingga nanti akan memberikan kemudahan gitu ya. Kemudian bagi misalnya Anda sebagai network administrator gitu ya, sebagai admin network administrator yang kemudian bisa mengolah jaringan komputer ya. Biasanya kalau admin itu kan bisa mengolah komputer banyak ya. Kalau Anda itu sebagai apa namanya hostnya atau sebagai yang mengaturnya, itu akan mempermudah karena apa ya, lokasi IP address itu dapat ditentukan secara otomatis dalam satu kali Anda kerja gitu ya. Sebenarnya fungsinya adalah seperti itu ya. Oke, itu terus kemudian kalau misalnya apa namanya trouble seperti apa Mas contohnya? Misalnya trouble contohnya kan kita disuruh diskusi di RPS-nya itu. Oh iya Pak. Contoh troubleshooting-nya jika default gateway-nya sama dengan statusnya Pak. Ya, gimana misalnya? Saya punya Pak bagian troubleshooting-nya. Ya, coba kita disuruh diskusi ya ketika trouble contohnya si contoh. Mungkin bagian dia troubleshooting-nya belum terlalu paham Pak. Oh, belum paham ya? Ya, tinggal Anda ganti itu beda IP address-nya, terus kemudian IP address-nya dibedakan, itu udah nggak ini lagi ya? Ya sebenarnya, ya, sudah bisa dibuat lagi. Gimana? Kalau karena sudah di set ya?
Iya, udah di-set secara otomatis soalnya, Pak. Nah, kadang kalau kita dipraktek di langsung, ya, itu sebenarnya bisa. Gitu. Makanya kadang ada trouble dan lain sebagainya itu karena tidak di-set secara otomatis. Ya, seperti itu, ya kan? Oke lah, nggak apa. Terus sekarang teman-teman yang lain nih ya, sampai mana? Kayaknya harus ngulang dari awal Anda, Mas. Cepat soalnya. Oke, Mbak Septia Rizka. Mbak Septia Rizka sampai mana? Iya, Di-share Pak. aja nanti. Baru sampai ini, Pak, tadi ngasih Ya, server. di-share aja biar dari awal Oke. nanti. Ya, itu di-stop dulu. Mbak Septia Rizka, silakan nanti biar di Izin share screen ya, Pak. Ya. Ini, Pak, baru sampai sini punya saya. Ya, oke, silakan Mas Rizky, gasnya. Yang pertama masuk ke bagian server yang atas. Ya. Sambil yang lain mengikuti. Stop ke IP configuration. Uh, Atau alamat IP-nya sesuai bebas sih, 192.168. Diinginkan. Ya. ini. Ya. Kemudian ke bagian service, Ya. bagian DHCP, Ini ya. service di on. Udah. Di save terlebih dahulu. Bagian Mana? bawah, save. Yang mana? Bisa dulu. Hah? Save, Mbak, save, simpan. Oh, di save. Simpan. Simpannya Ya, ini di mana? Ya, bahasa Inggrisnya simpan apa? Simpannya ini di mana ya, Mas? Bahasa Inggrisnya simpan apa, Mbak? Save, Pak. Nah, iya kok. Di sampingnya remote. Oh, suaranya nggak jelas. Itu loh Mbak, di samping tombol ADD ada tombol save gitu loh Mbak. Bawah kiri. Nah. Oh, ini. Ya. Ya udah. Diketawain Mas Reyu Arifial itu loh. Udah, terus Kemudian start IP address diatur ini start IP address. IP address. Start Ini ya. bagian belakang, ya bebas. Kemudian maximum number of usernya dijadikan 5 saja. Dijadikan apa? Bebas 5 saja. Ini. Ya, kemudian Itu yang akan menggunakan usermu kan, maksimal tadi ada berapa ya? Yang di set berapa Mas? 200 berapa tadi? 255. Ya, karena Anda menggunakan klien 4 ya, maksimum 5. Oke. Kemudian di save lagi. Sudah. Dia berikutnya masuk ke dalam PC 1, keluar. Nah, di PC 1. Yang ini. Ya, Apa yang ini? bebas PC 0 boleh. Masuk IP configuration. Bagian DHCP-nya diklik. Ini. Atas, yang atas. Oh, ini. Ya. Udah. Nah, kalau udah lakuin hal yang sama ke PC-PC berikutnya. Oke, baik. Kalau udah masuk ke dalam router, configuration, ya. Masuk ke gigabyte Ethernet 0 Yang ini ya? Ya. Nah, port statusnya di on. Ya. Nah, terus IP address-nya bisa diatur sesuai keinginan.
kembali ke bagian server, masuk ke dalam DHCP, DHCP dan default gateway-nya dibikin seperti pada router tadi. Masih ingat nggak? Kemudian di save. Kembali dan masuk ke dalam PC 0. IP configuration. Ubah static ke dalam DHCP kembali. Akan muncul default gateway-nya. Ya, masuk ke DHCP lagi. Diklik lagi. Nah, udah dilakuin hal yang sama ke PC-PC berikutnya. Request successful. Karena request successful tadi, karena itu klien yang akan request, ya kan? Oke, kalau sudah kita coba dikirim surat dari server bebas, dari server ke PC 2 atau dari PC ke PC juga bisa. Kalau ke sini bisa? Bisa. Coba dites bisa nggak? Responnya di bagian pojok kanan bawah itu kan ada panah dipencet. Pojok kanan bawah. Nah, itu successful. Nah, successful ya. Gitu, Mbak. Oke. Ya, makasih Pak. Makasih Mas. Oke, kita Mbak Septia sudah oke. Terus yang lainnya? Kayaknya Izin masih stop banyak. ya, Pak. Oke. Nanti kita bantu ya. Mas Argenta terus nanti persiapan Mas Hari. Mas Argenta, apa udah selesai? Kalau udah selesai tinggal nunjukin aja gitu. Coba dikirim pesan. Nah, itu yang belum routernya ya, silahkan. Routernya belum bisa, Pak. Iya, silahkan Mas Rizky atau Mas Rio yang mampu boleh. Bagian router masuk ke dalam gigabyte 0/0. Nah, bagian port statusnya di on itu, Mas. On ini. Iya. Udah, Mas. Dicoba kirim surat. Nggak bisa. Oke, bisa ya? Oke, silakan yang lainnya, gantian. Saya screening Mas siapa ini? Prasasti Dani. Di-share aja Mas. Prasasti. Mas Prasasti ada nggak? Laptop saya mati Pak ini. Baterai Laptopnya mati habis. Ini. Hah? Pakai HP? Iya. Tapi ini saya record Pak di HP. Oh, di-record di HP? Beneran yakin nanti bisa nonton? Nggak mungkin kayak. Harusnya nanti kalau praktek pakai laptop ya. Iya Pak, baterainya habis tadi. Mas Helmi. Saya tahu rutin dari awal wes. Faisal tadi udah belum ya? Belum ya? Ya, Pak. Udah Mas, sampai mana Mas Faisal? Benar, Pak. Di-share Mas. Kalau udah ya tinggal nanti tunjukin aja stop gitu. Udah kelihatan, Pak. Ya, sama ARP-nya mana? Oh, ARB-nya saya hapus Pak tadi. Oh ya, tapi bisa ya tadi ya? Ya belum selesai tapi tadi. Oh ya, nanti dicoba nanti Mas Nova, Mas. Nah, kalau yang ini udah bisa belum? Benar, Pak.
Sudah Pak, sukses. Oke. Successful. Yang ARP Mas, new project. Nah, itu Bentar, Pak, disimpan saya dulu. save dulu ya Pak. Ya, disimpan dulu. Oke. Tadi Mas siapa? Yang ARP yang mandu tadi. Mas Novadio. Siapa Mas? Tadi. Mas Ya, Pak. Novian. Ya, tadi kan klien berapa? 4, 3, terserah. Tadi 2 PC sama 3 PC, Mas. 2 juga boleh. Mas switch-nya tambahin. gimana? Switch. Switch. Gini Mas. Jika sudah, setiap PC-nya dikasih IP address, Mas. Persiapan setelah ini Mbak Retno, ya. Udah Mas. Terus di bagian setiap PC dikasih itu Mas, apa? PDU atau yang seperti gambar email itu di atas. Oh ini. Iya. Di bagian 1 sama 2. Jika sudah, tinggal klik di PC satunya. Di bagian comment from, ditulis ARP strip A. Oh ini udah muncul belum yang comment from? Di tempat saya belum, Mas. Belum muncul itunya, bagian itunya. Nah, Kalau ini ditulis ARP spasi strip A. Strip A, Mas. oh strip A. Ya, itu sudah berhasil. Terima kasih Mas. Ya, Oke, sama-sama. udah ya. Udah Pak. Terus Mbak Retno. Mbak Retno. Mbak Retno. Mbak Retno. Sinyalnya susah kemana ya? Mbak Retno. Pak. Hah? Mati lampu, Pak. Mati lampu. Terus kalau enggak Mas siapa ya? Mas William. Ada, Pak. Ya, silakan di sana, Mas. Biar Sudah terlihat. ya, silakan, Mas.
Udah bisa. Nah, Yang ARP-nya? yang ARP-nya tadi udah terhapus ya, gimana Pak? Ya, buat lagi, Mas. Oh, buat lagi. Berarti ini hapus aja nih Pak? Enggak, itu simpen kan bisa, Pak. Oke. Disimpan dulu di misalnya praktek 1 gitu, biar besok bisa dilihat, bisa dikembangkan lagi gitu loh. Sekaligus nanya dulu Pak, ini kan saya bingung Pak, kalau biasanya kalau server itu biasanya nggak usah pakai router lagi Pak, jadi routernya ini fungsinya apa ya Pak? Nah, coba yang tanya yang simulasi dulu. Apa Mas Rizky? Izin jawab kalau nggak percaya buat bikin itu Pak, default gateway-nya. Mana enggak ini. Kedengaran. Buat bikin default gateway-nya Pak. Nah itu loh tadi buat default gateway-nya tadi yang biar sama tadi ya sebenarnya. Iya. Oh, gitu ya. Oke, silakan diteruskan. Kok bisa item-item kayak gitu kenapa ya Mas ya? Ini gara-gara saya nggak ini Pak, pop up itu Pak, pop up-nya. Kenapa sih? Aku kadang komputer tuh ada yang item-item kayak gitu. Komputer yang lain tuh enggak gitu loh. Itu karena apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak Mas Dava mungkin? Nah ini kayak item-item kayak gitu karena apa ya Mas? Kira-kira? Mungkin kecepatan jaringan sama GPU-nya Pak. Kayaknya Item, enggak kalau item yang sebelah kanan ini apa? Item kanan sama atas itu loh. Gara-gara saya bukan pakai screen, saya pakai langsung ke aplikasi. Kalau gini gimana? Iya, itu item. Jadi item. Apa ya, Mas? Oh, itu apa, Pak? Pop-up zoom, Pak? Iya, pop-up zoom. Tapi kok kadang yang lain tuh nggak item kayak gini gitu loh. Karena kenapa ya? Nah, kayak gitu item-item kayak gitu lah. Atau masalah skin Anda atau gimana? Mungkin, Pak. Atau memang dari laptopnya atau ada solusi nggak kayak gitu biar nggak hitam gitu loh? Emang kayak gitu? Itu emang karena HP karena ya laptopnya? Mau laptopnya kali Pak. Ini emang ngaruh ya? Ya, oke nggak apa ya. Tadi udah dites belum? Terus cek yang di dalamnya Pak. Komen. Ya, dites sukses belum? Minus A ya? Ini ya? Udah sukses belum Mas? Dynamic? Oke. Oke, udah. Ini udah? Udah toh Mas? Ya, sudah. Oke. Ya udah ya. Terus gantian yang lainnya. Yang belum lagi. Mas Rusli Pramono. Rusli? Ya, Pak. Di-share apa? Ya, Pak, langsung Pak. Ya. Kalau udah selesai, udah gitu. Tinggal tunjukin. Biar Sudah, Pak.
Udah kelihatan, Pak. Ya. Ini DAC. Oke. Oke, sing ARP Mas. Apa sih, Pak? Langsung buat sudah. ARP-nya itu disimpan Apa, dulu Pak? aja nggak apa? Udah disimpan, Pak? Udah disimpan. Yang ini yang Udah DAC. disimpan. Ya. Yang ARP-nya tadi lupa nggak caranya gimana? Oke. Terus nanti dicolong dipraktekkan challenge-nya bagi kelompok 1 ya. Itu switch-nya dihilangkan ya. Switch-nya dihilangkan Mas. Kok switch? Routernya dihilangkan ya. Coba routernya dihilangkan. Bisa nggak? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Challenge buat kelompok 1 yang di HCP-nya Mas Rizky itu ya routernya dihilangkan. Hanya server, switch, kemudian client atau PC ya. Dan yang lain boleh nyoba. Dicoba dulu Mas Rizky, saya tak screening teman-teman yang baru ini. Harusnya bisa. Dengar nggak suara saya? Ini saya lagi coba. Ya, dicoba ya. Oke. Coba. Ini udah bisa, Pak, yang ARP-nya, Pak. Sudah bisa, jadi tes. Oke. Stop ya. Gantian yang lain. Cornelius, bener ya? Cornelius. Hadir, Pak. Ya. Di-share Mas Cornelius. Bentar, Pak. Kayaknya kita ketemu terus ya. Iya, Pak. Udah berapa kali ketemu? Banyak kali, Pak. Banyak kali ya. Gak apa. Saya tak screening semua gitu biar teman-teman. Oke. Terakhir, Pak, yang ini, Pak. Ya. Terus yang satunya. Nah, teman-teman yang lain nyoba yang di HCP Bisa, tapi Pak. tanpa router. Bisa? Oke. Bisa, Pak. Saya udah. Siap. Sip. Mas Rizky udah bisa? Sudah bisa, Pak. Oke. Sebelum Mas Rizky, ada yang bisa? Poin plus. Sebelum Mas Rizky, ada yang bisa? Tanpa router, harusnya bisa. Saya, Pak. Saya kasih. Saya. Oke, Mas Ferdinand, langkah-langkah IP. Ya, oke, poin plus buat Mas Ferdinand ya. Oke. Tak catatnya dulu. Sudah kelihatan, Pak. Bentar, saya hapus dulu. Oke, terus langkah-langkahnya Pi. Router ya, Pak, berarti, Pak? Iya, tanpa router. Ini hapus. Ya, dihapus ya. Yes. Ini server dulu. Oke. Sebenarnya ini switch-nya bisa lebih dari 4 kok, Pak, ini, Pak. Iya. Tapi ini yang sederhana dulu. Tinggal ditambahin di sini, ini kan ada portnya kan kosong. Ini di off kan dulu. Nah, ini kan ada portnya, dipindah dulu. Ganti yang ini. Oke. Ini ada 8 port, 10 port berarti.
Kadang kan maksimal 4. Ya. Karena apa namanya? Tadi belum ditambah portnya kan? Ini ada 10 sampai 9. Ya, jadi berarti maksimum ditambah port ada 8 ya kok di sini ya? Iya. Iya, Mas. Ada Pak portnya malah. Gimana? Ada 10 port malah. 10 ya? Iya. Satunya buat ke server. Ya. Oke. Sebelumnya ada nggak yang ini bekerja di jaringan? Yang kuliah sambil kerja di jaringan ada nggak? Yang praktisi ada nggak ya? Belum ya? Yang dulunya pernah pengalaman gitu? Belum. Kalau PKL pernah, Pak. PKL. PKL ya? Pernah PKL. Kalau terjun ke PKL berarti langsung? Ya langsung. Maksudnya nyeting langsung ya? Ya. Nah itu yang lebih menantang tuh seperti itu sebenarnya. Kalau simulasi kayak gini, ya ini sebagai simulasi aja gitu. Tapi mesti banyak kendalanya ya Mas Sita ya. Ya Pak, kendala jauh terus beda ruangan. Ya, nah itu kabelnya dan sebagainya. Kabelnya kadang putus, kadang ngopong, gitu. Oke. Mas Ferdinansyah dulu TKC, Mas? Enggak, Pak. Iya. Oh, master ya berarti. Silakan nanti bisa belajar sama Mas Ferdinansyah. Belajar pertama kali langsung ARP di DHCP ya, keren Mas Dava. Oke lah, kelompoknya kayak gitu semangat tuh, langsung ambil yang temanya yang paling akhir ya. Karena mungkin karena kelompok 4 gitu ya, terus topiknya keempat gitu. Pak, ini nggak terhubung ya Pak, nggak mau hijau. Itu switch-nya kayaknya belum lupa kamu nyalakan Mas. Oh iya, nih belum di on kan nanti. Bisa nggak dites? Bisa dapat poin. Harusnya bisa. Sesuai. Oke, makasih ya Mas Ferdinand. Oke, dapat poin. Poin 1 lah buat Mas Ferdinand. Oke, terima kasih. Gitu ya. Coba Mas Rizky, ada cara lain? Mas Rizky. Coba di share Mas. Ada cara lain ya? Mungkin cara yang saya tahu baru seperti ini, Pak. Oke, tapi bisa? Bisa, ya, Pak. Ini nggak pakai router. Sukses ya? Sukses. Ini sekali lagi, Pak. Dari sini. Oke. Oke. Oh iya tadi, maaf, salah. Gateway-nya bisa diatur lewat sini, Pak. Lewat server di sini. Lewat server ya? Ya. Nggak harus pakai router. Ya, makanya harusnya bisa, ya kan? Harusnya bisa. Oke. Makasih. Oke ya. Terus Mas Gagah sampai mana? Mas Gagah. Gagah sampai mana? Saya baru ini Pak DHCP itu Pak. Ya nggak apa, di-share tadi ketinggalan. Oke Pak. Di-share nggak apa. Nanti teman-teman kita bisa untuk bareng.
Tapi udah bisa ini. Yang Udah kelihatan DHCP. belum, Pak? Ini yang Hah? ini kan DHCP Mas? nih, Pak. Udah sukses. Udah tuh, Pak. Oke, terus ARP-nya udah. ARP-nya ini habis ini apa ya, Pak? Soalnya tadi agak ketinggalan, pasti sinyal agak susah juga tadi, Pak. Oke, silahkan kelompok 1, Mas Novian. Ya, visinya dikasih. Sampai mana dulu itu? Sampai mana? Ini baru cuma disambung-sambungin doang tadi, Mas. Oh, di setting sih. Berarti tinggal di itu Mas, kasih IP address-nya aja. IP address-nya sih. Di mana Ya, di bisa. sini? Iya. Ini udah, berarti ini udah ya? Udah kelihatan belum sih? Belum terlihat. Oh, bentar. Share screen-mu kleru, Mas. Share screen-nya yang paling atas screen itu. Iya, bentar ini di ini dulu, Pak. Di stop sih, Raw. Nggak terus di stop ya, kan? Di share screen-nya bisa. Kok nggak kelihatan sih? Di yang visinya Mas. Bentar, Mas. Di PC terus Sudah dikasih. ini udah IP. tadi. Tiap Ini bukan sih, Mas? Iya. Iya. Terus Setiap habis ini ada IP-nya. di mana? Di setiap ada IP-nya. Oh. Di sini, Mas. Kalau sudah setiap isi dikasih PDU Mas, di kayak pesan email itu. Oh. Oh iya, Mas, sudah berhasil berarti ya, Mas. Itu tinggal di comment from. Yang di PC-nya. Oh iya, Mas, sudah bisa berarti ya, Mas. Ya, sudah bisa, Mas. Ya, makasih ya, Mas. Oke. Udah semua? Udah, Pak. Kalau udah semua ada challenge lagi. Ya, kalau sudah semua ada challenge lagi. Silakan bentuk seperti ini. Jadi di sini ada DHCP server, kemudian di sini ada klien-klien, ya, kemudian di sini ada servernya, kemudian di sini switch, ini sini switch gitu. Nanti ini adalah DHCP relay agent-nya gitu. Ya, silakan ini dibangun, disimulasikan, kira-kira bisa nggak? Nah, ini pakai IP ini, ya bisa di screenshot ya. Ya. Nanti yang bisa dapat poin lagi. Ya. Silakan di screenshot. Sudah di screenshot ya. Oke. Apa namanya? Itu disimulasikan dulu, coba. Sambil saya tak ngupload untuk laporan praktik DHCP. Pertama langsung DHCP, tapi nggak apalah. Ya, tadi challenge ya, tantangan.
Cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Oke, kayaknya sepertinya itu akan lama ya. Tapi nggak apa-apa. Saya kasih ini aja untuk laporan praktikum ketiga. Ya, tadi laporan praktikum ini mensimulasikan tadi ya DHCP dan ARP untuk laporan praktik ketiga, karena ini tadi mempraktekannya sudah langsung ini ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita kasih waktu sampai tanggal berapa ya, 28 gitu ya. Nanti silahkan di ini. Nah, ini berbeda dengan yang sudah dipraktekkan gitu. Anda terserah ambil kasus apa. Berbeda yang sudah dipraktekkan ya. Sudah dipraktekkan. Terserah nanti Anda mensimulasikan yang seperti apa. Misalnya pakai topologi dan lain sebagainya boleh ya. Oke. Ini ya, ini sebagai apa namanya, sebagai PR saja ya, karena mungkin ini akan lama. Sebagai PR saja, silakan untuk hari ini itu diteruskan, masih ada waktu, itu diteruskan nanti apa namanya, besok ya, besok cepat-cepatan siapa yang akan menampilkan ini pertama yang dapat poin gitu ya. Oke, untuk sore hari ini cukup, saya rasa cukup untuk praktek, dan besok kelompok 2 itu yang gantian topik yang pertama, paham nggak? Untuk kelompok 2 besok siapa ya? Urutan kedua besok siapa ya? Iya Pak. Halo. Ya. Besok berarti topiknya apa Mas? Ojo sampai gagal paham nih. Berarti V4 dan V6 Pak? Iya, itu ya. Jadi jangan langsung tema yang paling bawah yang apa sing abot-abot tuh loh Mas, ojo sing abot-abot dari awal gitu ya. Berarti besok itu ya. Ya Pak. Ya, ini kita langsung praktek ini. Oke, gitu ya. Oke, silakan ditutup dulu untuk kelompok urutan pertama ini, silakan di on cam kan untuk kelompok pertama, sudah mensimulasikan dengan baik dan mencontohkan ke teman-temannya. Silakan, dan teman-teman juga bisa on cam ya. Kita akan tutup, dan tadi dilanjutkan, masih ada waktu ya. Terus besok cepat-cepatan yang sudah bisa ya. Oke, yang tolong pakai HP ya, besok jangan pakai HP ya, karena akan saya screening satu-satu. Iya Pak. Itu menjadi poin aktif bagi saya yang bisa langsung kalau bisa nanti biasanya kalau sudah bisa itu langsung saya suruh tutup gitu. Oh udah mas gitu. Ya terus kemudian besok yang presentasi yang praktekan, cari wawasan sumber yang sebanyak-banyaknya, sehingga kalau ditanya itu nanti Anda nyambung gitu ya. Contohnya apa? Melihat tutorial dulu, misalnya tutorial YouTube misalnya yang sudah banyak, kemudian nanti Anda cari referensi sehingga nanti Anda tuh punya bekal kalau ketika ditanya teman-teman dan lain sebagainya ya. Biar ada persiapan gitu ya. Untuk kelompok 2 ya, besok berarti apa? Jangan gagal lagi. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2 Mbak Tanzalia, siapa lagi? Iya toh? Tanzila ya. Terus siapa lagi? Nah ini nanti siapa Mbak? Kelompok Mbak, ingat nggak?
Saya, Mas Dani, Mas Acil, sama Mbak Sofi, Pak. Ya, nanti diingatkan ya, jangan gagal lagi. Oke, silakan ditutup untuk kelompok 1. Urutan pertama. Baik, Pak. Sekian dari kelompok kami, banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih close buat kelompok pertama. Ya. Oke, selanjutnya besok Anda praktekkan yang dasar-dasar dulu ya. Dasar-dasar dulu, jangan langsung yang bobotnya yang hack dulu gitu. Kita praktek yang IP dulu ya, full stack dulu kemudian diurutkan. Oke, saya kira untuk sore hari ini cukup ya. Terus kemudian nanti Anda bisa tadi challenge-nya bisa dipraktekkan, masih ada waktu banyak ya. Terus kemudian kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Dan tolong yang kemarin belum yang belum beres dibereskan gitu loh. Kemarin kan ada yang belum ini ya, belum masuk di KRS saya gitu loh. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum ini? Oke, saya kasih di sini ya untuk absennya. Bisa nggak, Mas Novian? Bisa, Pak. Oke. Baik, cukup ya. Saya agak nggak enak badan juga ya, dan batuk gitu. Dan teman-teman saya itu kena satu kerja ini juga ada yang kena gitu. Terus kemudian satu tempat tinggal juga ada yang kena. Memang tolong Anda jaga kesehatan tenang ya. Karena memang ini adalah selain musim Omikron gitu, ini adalah pergantian musim gitu loh. Dari musim penghujan mau musim kemarau. Dan kalau Anda sudah di Jogja, tolong jangan keluar gitu, jangan keluar dulu lah gitu. Biar sehat gitu, biar sesuai dengan kondisi sebelumnya. Dulu tuh sebenarnya Jogja tuh sudah aman gitu. Kok sekarang sudah level 3 lagi gitu. Jangan-jangan nanti ke level 4 lagi yang gitu ya. Nah, ini semua orang ini memang agak flu dan sini agak ini agak sakit gitu di sini ya. Terus kemudian pegel semua dan ya memang kayak gitulah ya, pegel dan sebagainya, panas, batuk gitu. Ya, memang selain kondisi Omikron ini ini juga pergantian musim gitu loh Mas ya, Mbak. Jadi tolong jaga kesehatannya. Oke, begitu ya. Terima kasih. Tolong jaga kesehatan, tetap sehat selalu ya. Terus kemudian jangan lupa jangan begadang tentunya ya, jangan begadang. Karena begadang itu kata guru saya mematikan mematikan sel-sel otak kita. Padahal kita tuh diberikan miliaran otak gitu, miliaran sel-sel gitu. Kalau kata guru saya, kalau Anda tidur di atas jam 12 itu berarti Anda nyicil mateni 1000 sel gitu. Dari miliaran itu. Makanya orang-orang yang dia sering begadang gitu, dia agak susah nyambungnya gitu, karena dia nyicil mateni sel katanya. Jadi kalau bisa tuh jangan begadangnya maksimal jam 11 lah, jam 10 gitu. Itu udah tidur biar enak. Dan ini buat saya juga kadang ya, buat peringatan saya juga, karena saya juga ya tentunya sama Anda kayak gitu ya, ngerjain coding dan lain sebagainya ya. Oke, baik, gitu aja. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.